Selamat datang kembali di channel Ilham Daniel. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai light novel Tensei Shitara Slime Data Ken Part 6. Pada part ini kita akan diperlihatkan, seorang Demon Lord terkuat G. Crimson telah kena mental terhadap Diablo, dan serta kebangkitannya pahlawan terpilih. Setelah Testarossa berhasil mengusir Demon Primordial Hijau Mizari, semua anggota Dewan pun sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ancaman yang paling berbahaya telah disingkirkan oleh anggota Dewan yang sebelumnya diremehkan. Dan setelah itu, anggota Dewan yang berkhianat Johann Rostea dan Girard bersama komplotannya pun ditangkap oleh Inkuisitor Sihir Ingracia. Johann pun berteriak karena kegagalannya dan di saat keluar dari ruang Dewan, Testarossa berkata, "Tidak ada gunanya menangis. Kau harus membayar atas kejahatanmu dan jangan khawatir. Teman-temanmu juga akan bersamamu. Kalian semua akan menikmatinya bersama." Johann pun frustasi dan berteriak, "Pergilah ke neraka, dasar iblis." Testarossa tertawa dan berkata, "Sangat disayangkan sekali, bahwa aku tidak memiliki hak untuk menghukummu." Dan setelah itu, karena barrier pertahanan yang melindungi kota Ingracia telah dihancurkan, para iblis bawahan G. Crimson pun akan menerobos ibu kota Ingracia. Melihat hal itu, Testarossa kemudian keluar untuk menghancurkan para iblis dan memaksa para iblis untuk mundur dari kota Ingracia. Dengan begitu, Testarossa menjadi penyelamat kota Ingracia dan menyelamatkan semua anggota Dewan Negara-Negara Barat. Dengan adanya insiden ini pun memperkuat status Testarossa di dalam Dewan, kecerdasan dan keterampilan bela dirinya tidak dapat diatasi. Bahkan para Dewan yang sebelumnya meremehkan Testarossa, kini mulai sangat menghargai Testarossa. Kondisi wilayah utara pun juga berjalan dengan baik, bawahan Testarossa telah terjun langsung untuk mengatasi dan mengendalikan pertempuran sebelum Elmesia tiba. Dengan begitu, Testarossa mampu menaklukkan bangsa Barat. Testarossa tersenyum dan berkata, "Sepertinya ini semua telah berjalan dengan sempurna. Rimuru-sama pasti sudah memprediksi hasil ini sebelumnya, dia benar-benar sangat luar biasa." Dan seketika cerita pun berubah pada pertemuan Diablo dengan G. Crimson. G berkata, "Aku baru saja mendapat laporan dari Mizari, bahwa Primordial Putih telah mendapatkan nama dan tubuhnya. Apakah kau mengetahui hal itu, Diablo?" Diablo menjawab, "Maksudmu Testarossa, dia adalah salah satu di antara banyak orang yang telah belajar betapa indahnya Rimuru-sama." G berkata, "Semua anak buahku yang menyerang di wilayah barat juga telah dikalahkan. Lelucon yang kurencanakan benar-benar sudah gagal total." Diablo pun menjawab, "Itu wajar saja, semua berjalan sesuai dengan rencana Rimuru-sama. Kau hanyalah bidak dari permainan ini." Kemudian G berkata, "Jadi maksudmu, Rimuru telah memberikan nama dan tubuh kepada Primordial Putih?" Diablo menjawab, "Tentu saja, itu berkat Rimuru-sama." Testarossa kini telah berevolusi menjadi Demon Peer. G yang mendengar itu pun sangat terkejut, keseimbangan kekuatan yang telah dipertahankan selama ribuan tahun telah hancur. G berkata, "Jika Testarossa dari ketiga Demon Primordial dari dunia bawah telah muncul di dunia ini, apa yang terjadi dengan kedua Demon Primordial lainnya?" Diablo tersenyum dan menjawab, "Jadi apakah yang kau maksud itu Altima dan Carrera? Rimuru-sama telah menyiapkan posisi untuk mereka berdua, mereka tampak sangat senang." Namun sebelum Diablo berbicara panjang lebar, G memotong perkataan Diablo dan bertanya, "Siapakah Altima dan Carrera itu?" Diablo pun menjawab, "Altima adalah seorang primordial ungu dan Carrera adalah Demon Primordial kuning. Jika kau tidak memanggil mereka dengan benar, mereka pastinya akan sangat marah." Akhir-akhir ini mereka hampir lupa dengan nama aslinya. G sangat terkejut sekali, dan Rain yang bersama G mendengar itu juga sudah menjadi pucat. G pun bergumam, "Apaan sih Rimuru ini? Tidak mungkin Demon Primordial ungu dan kuning psikopat itu mau menjadi bawahan Rimuru."
Bahkan si putih pun yang menjadi demon primordial paling sombong pun juga menjadi bawahannya, bagaimana mungkin dia mau menjadi bawahan orang lain? Diablo pun tersenyum dan berkata, akulah yang telah mengundang para pengangguran itu, untuk menggantikan pekerjaanku yang sepele. Dengan begitu, aku dapat melayani Rimuru sama di sisinya. Seketika itu, G. Crimson yang merupakan Raja Iblis terkuat ini pun terkejut dengan apa yang dikatakan Diablo. Diablo mengundang para demon primordial itu, hanya untuk menggantikan pekerjaannya yang sepele. Dengan begitu, Rimuru mengambil mereka sebagai bawahan, dan memberikan mereka nama serta tubuh fisik. Seharusnya seorang Demon Lord biasa tidak akan bisa menamai demon primordial, memberikan nama kepada demon primordial tentunya akan mempertaruhkan hidupnya. Bagaimanapun juga, seluruh jiwa akan dikonsumsi sebelum berhasil menamai mereka. Apa yang telah dilakukan Rimuru ini, benar-benar sangat gila. G pun memutuskan untuk berbicara dengan Rimuru secara langsung. G berkata, ngomong-ngomong, aku akan berkunjung ke tempat Rimuru lain kali. Namun Diablo langsung menolaknya. Mendengar hal itu, G sedikit emosi dan mengepalkan tinjunya. Tapi seketika G berhasil menahan emosinya, karena G mengetahui dengan baik, bahwa Diablo adalah iblis istimewa. Bahkan jika dia dihilangkan di sini, dia akan segera bangkit kembali. G pun tersenyum dan berkata, aku mendengar dari Dino, bahwa negara Rimuru cukup damai. Jadi, aku ingin memeriksanya sendiri. Diablo pun sangat senang ketika mendengar negara tuannya Rimuru mendapat pujian. Dengan begitu Diablo mengizinkan G. Crimson untuk berkunjung di negaranya. Dan setelah itu, G bersama Rain pun pergi menghilang. Diablo pun menghela nafas lega dengan kepergian G. Crimson. Diablo tidak bisa membayangkan, gimana jadinya jika G memutuskan untuk ikut campur di Rubrios. Bahkan aku akan kesulitan, jika harus melawannya. Sepertinya aku harus menjadi lebih kuat. Dan cerita pun berpindah di tempat Ruminas berada. Pertempuran di sana semakin sengit. Lois menyerang Laples bertubi-tubi dengan serangan sinar darahnya, Blood Ray. Sedangkan Laples terus menghindarinya, namun seiring berjalannya waktu, serangan Lois semakin meningkat. Kemudian insting Laples memberitahunya bahwa, dia akan dalam bahaya. Dan pada saat itulah, Laples akan segera menggunakan kartu asnya. Dengan adanya skill itu, Laples akan dapat memanipulasi suatu hal, dan melihat sedikit masa depan. Di satu sisi Lois telah mengunci Laples sebagai target mangsanya. Lois kemudian menembakkan rudal Blood Ray dengan kekuatan penuh untuk membunuh Laples. Dengan demikian tidak ada tempat untuk kabur bagi Laples. Dan seketika itu juga, serangan itu membakar habis sosok Laples. Lois ternyata lebih kuat dari Roy yang telah dibunuh oleh Laples sebelumnya. Singkat ceritanya, di masa lalu pernah ada sosok vampire yang dicurigai sebagai Bloody Lord, yang sangat kejam. Namun pada saat itu, Ruminas pun telah berhasil melumpuhkannya. Dan kemudian Ruminas membagi vampire itu, menjadi dua bagian. Mereka berdua pun ditugaskan untuk menjadi tangan kanannya sebagai paus dan satunya lagi sebagai Demon Lord. Kedua vampire itu adalah Roy dan Lois. Namun karena Roy telah tiada, kekuatannya pun tidak menjadi dua bagian lagi. Dengan begitu, Lois pun menjadi Bloody Lord seperti dahulu kala. Bahkan kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Dan tiba-tiba, Laples pun bangkit kembali dan berlari. Dia telah berhasil memanipulasi lawannya, seolah dirinya terlihat terbunuh. Laples kemudian berteriak mengajak Voughtman untuk segera melarikan diri, sehingga menyisakan pertarungan antara Ruminas dengan Maria di sana. Dan pada akhirnya, Ruminas pun telah menyadari ada sesuatu yang salah. Dia merasa seperti telah mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Dan yang benar saja, tabut suci yang dilindunginya dengan hati-hati, telah berhasil dicuri. Di saat Ruminas lengah, Maria telah berhasil memukul Ruminas hingga terhempas. Namun di satu sisi, Ruminas mengabaikan Maria karena saking tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ruminas pun dipenuhi dengan amarah. Dan seketika itu juga, Ruminas dengan cepat menembus dada Maria.
Ruminas melepaskan energi sihir dari dalam tubuhnya dengan penuh amarah. Kemudian Ruminas berteriak dan berkata, "Granbel, berani-beraninya kau melakukan ini kepadaku." Karena dengan aura yang dipancarkan oleh Ruminas tersebut, tempat itu pun hancur seperti terkena badai yang sangat luar biasa. Ruminas pun kini telah dipenuhi dengan aura kematian. Ruminas kemudian memerintahkan Ganter untuk segera menemukan tabut suci tersebut dengan berbagai cara. Menanggapi perintah tersebut, Ganter pun dengan cepat bertindak untuk merebut kembali tabut suci tersebut. Karena isi dari tabut suci tersebut merupakan sesuatu yang dipercayakan kepada Ruminas oleh seseorang yang sangat penting. Jika seandainya Ruminas gagal menjaganya, dunia akan menghadapi sebuah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan cerita pun berubah di daerah Grand Cathedral, tempat pertempuran Rimuru dan yang lainnya. Di saat Rimuru yang berpura-pura bertarung dengan Leon, dia merasakan sebuah gempa yang cukup kuat. Rimuru merasa, itu mungkin ada hubungannya dengan Ruminas. Di samping itu, Diablo juga belum kembali. Xion dan Rangga kini telah berjuang mati-matian melawan monster tipe serangga yang bernama Razul. Sedangkan pertarungan Granbel dengan Hinata masih sangat sengit. Pada saat Rimuru menganalisis medan perang, Rimuru pun mendeteksi adanya sebuah mana yang sangat kuat di bawah tanah. Dan seketika itu juga, terjadi sebuah ledakan di area Grand Cathedral. Dari sana muncullah sosok wanita yang dipenuhi dengan aura yang sangat besar, dan itu adalah Ruminas. Ruminas muncul dari bawah tanah, sambil membawa wanita yang bernama Maria. Ruminas berkata, "Granbel, sepertinya kau benar-benar berusaha untuk menjadi musuhku." Granbel menjawab, "Seperti yang diharapkan, bahkan kekasihku tidak bisa menghentikanmu. Sepertinya aku harus lebih banyak menanamkan kekuatan dari dunia lain ke dalamnya." Ruminas berkata, "Dasar pria bodoh, tidak peduli seberapa banyak kekuatan yang kau masukkan pada wanita ini, dia tetap tidak akan bisa bersaing denganku. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, hingga kau melakukan ini semua?" Namun di satu sisi, Granbel kemudian melepaskan sarung tangan sebelah kirinya dan menunjukkan sebuah segel di tangannya. Tubuh Maria yang dibawa Ruminas pun berubah menjadi sebuah cahaya dan diserap oleh Granbel. Setelah itu, tubuh Granbel dengan cepat mulai terisi dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan tubuh fisiknya juga telah meningkat, rambut putihnya pun berubah menjadi keemasan. Tubuhnya yang menua, kini terlihat muda seperti dahulu kala. Dengan demikian, Granbel Rosso sebagai pahlawan terpilih pun telah kembali. Dan kita lanjut di part selanjutnya. See you next time and goodbye. はじめまして、俺はスライムのリムル。